Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas hasil dan pembahasan praktikum perbaikan 8. Jadi, hasilnya adalah neraca massa UMKM kerupuk ikan tenggiri. Diagram alirnya ikan, setelah itu dibersihkan, setelah itu dapat outputnya tulang ikan sebanyak 3 kg. Setelah itu penghalusan, setelah itu pencampuran bumbu, dan masuklah input bumbu dan tepung sebanyak 50 kg. Setelah itu pengukusan terjadi input air. Setelah pengukusan terjadi output lagi air. Setelah itu pendinginan. Setelah pendinginan pemotongan, penjemuran. Setelah penjemuran terjadi output lagi, air menguap sebanyak 24 kg. Setelah itu pengemasan. Jadi pembahasannya berdasarkan praktikum wawancara pembuatan kerupuk ikan tenggiri, ini tidak dapat setiap hari ataupun setiap minggu tergantung dari kesediaan bahan baku. Maka kami juga mendapatkan hasil bahwa diagram alir adalah diagram yang biasanya mewakili sebuah proses yang digunakan untuk mendokumentasikan dan merencanakan penyempurnaan atau menggambarkan sebuah alur kerja dengan banyak langkah. Diagram alir pembuatan kerupuk ikan tenggiri ini dimulai dari persiapan bahan baku ikan tenggiri sebanyak 50 kg. Bahan baku ikan tenggiri dibersihkan sampai bersih. Lalu setelah itu pemisahan tulang ikan untuk memudahkan ikan untuk dihaluskan dan dilakukan pendinginan. Setelah dihaluskan dan didinginkan, ikan tersebut dicampurkan dengan bumbu dan tepung, kemudian dikukus, dan setelah dikukus didinginkan. Setelah itu pemotongan menggunakan listrik. Kemudian setelah pemotongan dilanjut dengan penjemuran. Penjemuran dilakukan selama 2 atau 3 hari, lalu setelah penjemuran dilakukan pengemasan. Neraca massanya adalah suatu perhitungan yang tepat dari semua bahan-bahan yang masuk, yang terakumulasi, yang keluar dalam waktu tertentu. Neraca massa perbuatan kerupuk ikan tenggiri ini yaitu input bahan baku ikan tenggiri sebanyak 50 kg. Setelah melalui tahapan proses produksi sehingga menghasilkan output, beberapa produk kerupuk ikan tenggiri menjadi 70 kg serta limbah ikan dan kulit ikan sebanyak 3 kg dan air penguapan pada proses pengeringan sebanyak 24 kg. Limbah dari kerupuk Bab 4. Hasil dan pembahasan. Hasil dari kegiatan kunjungan dan wawancara di UKM Kerupuk Ikan Tenggiri Riani Takisung ini memenuhi tugas praktikum mata kuliah produksi bersih. UKM Kerupuk Ikan Tenggiri Riani ini telah merupakan produksi bersih yang telah berjalan hingga sekarang. Penerapan produksi bersih tersebut diantaranya adalah memilih bahan baku yaitu ikan dengan ukuran yang besar dengan tujuan mengurangi limbah kulit dan tulang yang dihasilkan. Kulit dan tulang dapat digunakan sebagai pakan sapi. Penerapan produksi bersih tersebut diharapkan agar UKM Kerupuk Ikan Tenggiri Riani dapat mengambil manfaat dari penerapan proses produksi yang sudah berjalan. Manfaat yang diharapkan dan berjalannya produksi bersih di UKM Kerupuk Ikan Tenggiri Riani adalah dapat mengurangi limbah yang dihasilkan dan dimanfaatkan kembali. Limbah untuk yang bermanfaat seperti pakan sapi. Produksi bersih adalah strategi pengolahan lingkungan yang sifatnya mengarah pada pencegah dan terpadu untuk diterapkan
pada seluruh siklus produksi. Produksi bersih merupakan sebuah strategi pengolahan ditetapkan secara terus-menerus pada proses produksi dan daur hidup produksi. UKM Kerupuk Ikan Tenggiri Riani yang kami kunjungi telah menerapkan rancangan GHK dengan baik. Tata letak kerja yang diterapkan mudah dijangkau sehingga proses pembuatan kerupuk ikan tenggiri Riani tidak mengeluarkan banyak tenaga. Peralatan untuk produksi sudah mencukupi serta bangunan dan ruangan yang cukup bersih sehingga membuat karyawan menjadi nyaman. 4.1 Penerapan 1I5R produksi kerupuk ikan tenggiri. Prinsip-prinsip pokok dalam penerapan dan pencegahan produksi bersih di UKM Kerupuk Ikan Tenggiri dituangkan dalam 1E5R sebagai upaya optimal produksi bersih dan pengolahan limbah. Pembahasan tersebut dijelaskan pada teori 1E5R sebagai berikut. A. Elimination. Pencegahan adalah upaya untuk mencegah timbulnya limbah langsung dari produksi, mulai dari bahan baku, proses produksi hingga Di sini saya akan menjelaskan praktikum 10 hasil dan pembahasan. Ada 4 poin rancangan produksi bersih. 1. Penggilingan bumbu menggunakan alat penghalus bumbu dengan meminimalisir waktu. 2. Memilih bawang yang besar agar meminimalisir limbah kulit bawang. 3. Memanfaatkan limbah kulit bawang menjadi pupuk tanaman. Dan yang terakhir 4. Memanfaatkan kulit ikan dan tulang ikan sebagai pakan ternak. Pada pengisian kuesioner yang telah dibuat, rancangan pertama yaitu penggilingan bumbu menggunakan alat penghalus bumbu dengan nilai 2 yaitu sulit dilaksanakan. Rancangan kedua yaitu memilih bawang yang besar agar meminimalisir limbah kulit bawang dengan nilai 4 yaitu sangat mudah dilaksanakan. Rancangan ketiga yaitu memanfaatkan limbah kulit bawang menjadi pupuk tanaman dengan nilai 3 yaitu mudah untuk dilaksanakan. Rancangan keempat yaitu memanfaatkan kulit dan tulang ikan menjadi pakan ternak dengan nilai 4 yaitu sangat mudah untuk dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.